kawan pajak, ngopi yuk. Asik. Ngopinya bukan sembarang ngopi, ngopinya ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Nah, kembali lagi bersama kami di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Di konten podcast Ngopi Asik ini, kita akan membahas hal-hal yang menarik terkait dunia perpajakan. Kawan pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 3 saat ini memiliki 5 sektor unggulan dalam administrasi penerimaan pajak, yaitu yang pertama adalah sektor perikanan, kedua sektor industri hasil tembakau, ketiga sektor bendahara atau yang lebih dikenal dengan instansi pemerintah. Selanjutnya ada sektor perdagangan emas dan yang terakhir adalah sektor peternakan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai instansi pemerintah sebagai pemotong atau pemungut pajak bersama saya, Yayu, penyuluh Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kawan pajak, seperti yang telah kita ketahui, pajak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN. Karena pajak memberikan kontribusi terbesar dalam APBN kita, yaitu 78,72% dalam tahun 2022. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya instansi pemerintah, dalam hal ini melalui bendahara, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang berkaitan dengan APBN dan APBD. Nah, organisasi perangkat daerah OPD Dinas Pendidikan Jember adalah salah satu instansi pemerintah yang berkontribusi dengan pembayaran pajak yang terbesar di sektor bendahara di Kanwil DJP Jawa Timur 3 dengan kepatuhan yang sangat baik pula. Dan kawan pajak telah hadir bersama kita narasumber bendahara dari instansi pemerintah organisasi perangkat daerah yang disingkat dengan OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yaitu Bapak Nurul Fatah SSOS. Apa kabar Pak Nurul? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya semangat nih Pak Nurul untuk sharing informasi terkait bendahara ya Pak dengan kawan pajak kita kali ini. Siap ya Pak? Siap. Siap. Semangat sekali Pak Nurul. Ini tadi dari kantor ya Pak? Dari kantor ini. Dari kantor, hujan ya. Sekarang musimnya memang hujan. Tapi yang pasti sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Nurul, sudah berapa lama nih Bapak bertugas di OPD Dinas Pendidikan Jember? Mulai dari diangkat 22 tahun. Sudah 22 tahun ya Pak tahun, ya? Dan jadi bendahara berapa lama Pak? 2,5 tahun. Jadi bendaharanya 4,5 tahun. Alhamdulillah. Jadi bendaharanya 4,5 tahun. Betul, Wah, sudah cukup lama ya Pak ya? Ya, sudah expert nih. Jadi cocok nih kalau Pak Nurul hadir di sini untuk memberikan informasi-informasi kepada kawan pajak semua. Baik Pak Nurul, bisa diceritakan sih Pak apa tugas, fungsi dan kewenangan Pak Nurul sebagai bendahara? Ya, tugas bendahara adalah memotong, memungut dan menyetorkan pajak, juga meng-SPJ-kan. Jadi meng-SPJ-kan, ya, semua yang berkaitan dengan pajak kita SPJ-kan, kita arsipkan sesuai dengan, kita pilah sesuai dengan jenis pajaknya. Betul. Jadi intinya ada tugas atau amanah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, gitu ya Pak? Iya. Dan juga pengadministrasiannya tentunya yang penting itu. Karena nanti sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari BPK lah itu kita tidak usah nyari-nyari lagi. Ya, jadi supaya tertib semua diadministrasikan karena terkait pertanggungjawaban. Betul. Gitu ya Pak ya? Iya. Baik Pak Nurul. Nah, dengan adanya PMK 231 2019 kemarin ya Pak ya, ada eskalasi NPWP bendahara pemerintah itu menjadi NPWP instansi pemerintah, ya Pak ya. Betul. Nah, di mana kalau sebelumnya di satu satker itu mempunyai banyak NPWP bendahara. Dan kemudian sekarang menjadi satu NPWP instansi pemerintah saja. Nah, bagaimana sih ini terkait peraturan ini menurut Pak Nurul? Apa ada kendala dalam pelaksanaannya? Kendalanya ada, karena sekarang NPWP-nya cuma satu, ada di Dinas Pendidikan, sentralnya nanti laporannya di Dinas Pendidikan. Itu. Terus yang di bawah-bawahnya yang sebelumnya punya NPWP sendiri itu punya seperti NPWP apa sendiri, Pak? Kalau punya NPWP sendiri dulu itu laporannya lembaga sendiri, tidak usah melalui Dinas Pendidikan.
Nah, Itu. sekarang kan sudah jadi satu ya Pak ya. Ya. Mereka itu terus yang di bawah itu jadinya apa Pak? Subunit Subunit kalau sekarang, subunit. Dia punya NPWP sendiri, di belakang NPWP induk ada 4 digit, NPWP-nya lembaga. Oh, Gitu. jadi ada tetap NPWP Tetap, induk, nggih. kemudian ada NPWP dari subunitnya, Subunitnya, kode betul. subunitnya. Nggih. Nah, kalau kita bayangin ya Pak, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember itu pasti subunitnya banyak sekali ya Pak ya. SD-nya 906, SMP-nya ada 906 SD. Iya, negeri itu. Ya. 94 SMP negeri. Oh, cukup Itu, banyak ya cukup Pak. Jadi banyak. dan itu pelaporannya semua jadi satu sekarang di instansi dinas, pemerintah. dinas. Nah, ini menarik Pak, kita kulik lagi ya nanti ya. Terakhir nanti mungkin Ya. ada Ibu Pot ya Pak ya. Iya, itu. Baik. Nah, Pak Nurul, terkait wajib pajak instansi pemerintah tadi ada kewajibannya ya Pak ya. Iya. Ada harus daftar dulu, hitung, bayar dan lapor. Iya. Kalau di pajak kan seperti itu ya Iya. Pak ya. Daftarnya sudah nih Pak. Udah. Nah, terkait perhitungan dan pembayaran pajak Pak, apa ada aplikasi OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember? Aplikasinya khusus atau seperti apa Pak? Aplikasinya ada khusus, kita cuma dikasih kemarin waktu perubahan dari BPN yang 11% kita ke KB pertama untuk mencari itu apa? Aplikasi. Tapi kemarin dikasih Excel gimana Ya. perhitungannya mulai awal sampai jadi nilai pajak itu ada. Nah, itu mempermudah baik dari BPN, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 itu ada semua. Jadi dari KPP sudah ada dalam bentuk Excel ya Pak Betul, untuk nggih. mempermudah, terutama terkait kemarin perubahan tarif ya Pak Ya, BPN betul, tarif dari itu. 10% jadi 11% 11%, itu. nggih. Dan sekarang sudah lancar ya Sudah Pak? lancar, alhamdulillah, billingnya juga lancar. Oke, makin menarik nih Pak. Jadi nanti kawan pajak OPD Dinas Pendidikan Jember ini kan terkait kepatuhan pembayaran dan pelaporannya kan sudah tidak diragukan lagi. Nah, masuk kategori WP patuh dan tertib baik dari segi pembayaran maupun pelaporan pajak. Sampai Pak Nurul kita undang di sini nih untuk memberikan info ke kawan pajak semua. Nah, Pak Nurul, terkait peraturan perpajakan yang terbaru, misalnya ada PMK 58, PMK 59 tahun 2022. Apa ada kesulitan Pak dalam penerapannya? Tidak ada. Tidak ada Kita ya Pak semua ya? lancar, semua baik dari segi pelaporan, Penghitungannya, penghitungannya juga lancar. pembayarannya Pembayarannya juga lancar ya Pak ya? Terbukti. Oh, Alhamdulillah. Nah, itu, Jadi terbukti pembayarannya masuk ke yang terbaik gitu ya Pak ya? nggih. Itu kita apresiasi ya, terima kasih Pak kontribusinya. Nah Pak Nurul bisa dijelaskan nih biar kawan pajak tahu nih objek pemotongan dan pemungutan yang dilakukan tuh apa saja sih Pak? Sesuai dengan PMK 59 tahun 2022, antara lain PPh pasal 21 untuk pembayaran gaji dan honorarium serta atas penghasilan atas kegiatan yang dibayarkan kepada rekanan wajib pajak, objek pajak, PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah, misal atas jasa konstruksi, PPh pasal 22 atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah, PPh pasal 23 atas penghasilan yang dibayarkan atas sewa dan penggunaan jasa lainnya. Nah, jadi semua sudah diatur jelas ya Sudah, Pak ya oke. di PMK 59 tahun 2022. Termasuk yang PPN dan PPNBM Betul. itu ada di situ ya Ya. Pak ya. Nggih. Itu juga dilakukan pemotongan dan pemungutan. Oke Pak Nurul. Nah, terkait bukti potong Pak, itu kan harus diterbitkan ya Pak ya. Bukti potong atau bukti pungut atas transaksi yang terutang pajak. Kemudian bukti potong itu kan harus disampaikan Pak ya ke Ya, rekanan ya betul, atau lawan ya. transaksi. Nah, ini dalam hal ini ini kan pakai e-Bupot unifikasi betul, ya Pak iya, ya. betul. E-Bupot unifikasi itu adalah sesuatu yang menurut kami itu memberikan kemudahan Iya. kepada wajib pajak. Apa seperti itu Pak? Betul, sangat memudahkan sekali. Yang dulu laporannya kita harus face to face ke KPP pertama, kita sekarang cuma lewat e-Bupot melalui kantor saja. Tidak usah datang ke KPP pertama. Dan aplikasi untuk bukti potong, bukti pungutan Nggih. sudah ada di situ juga. Sudah ada semua, bisa di print. Bisa itu, di print, bisa nggih, diberikan ke lawan bisa, transaksi betul. gitu ya Pak ya. Jadi Betul. nggak ada kesulitan Tidak ya ada Pak. kesulitan sama sekali. Sudah pas Sudah banget gitu terlaksana, ya. iya, pas banget itu sudah. Sudah cocok gitu ya Iya. Pak ya. Oke Pak.
Terus ini Pak, PMK 59 tahun 2022 itu juga kan ada pengaturan bahwa pemotongan atau pemungutan itu kan harus dilakukan secara benar ya Pak. Termasuk dengan SSP-nya ya, SSP-nya itu kan harus sesuai dengan ketentuan atas nama instansi gitu ya Pak ya. Lah jika Pak Nurul ada kesulitan terkait peraturan atau ragu-ragu terkait peraturan, sebenarnya siapa sih yang Bapak hubungi? Kita langsung telepon AR-nya di KW Utama itu Pak Setio. Oh, Dia dengan memang AR. welcome sekali terkait dengan keluh kesah kita. Misalkan ada kesulitan, kita langsung telepon. Selain AR Pak mungkin Ke ada lagi penyuluh. Ya, Mas Ragil, ke Mas Willy itu juga. Oke. Ya. Nah, kawan pajak tadi Pak Nurul menceritakan bahwa jika ada kesulitan itu akan menghubungi akun representatifnya ya Pak ya. Karena sebenarnya akun representatif itu memang melaksanakan fungsi pengawasan kepada wajib pajak. Di situ terkait material mungkin instansi pemerintah dalam hal ini Pak Nurul bisa berkoordinasi dengan Pak Setio. Terkait aplikasi atau peraturan terbaru mungkin bisa menghubungi fungsional penyuluh Pak ya, fungsional penyuluh atau asisten penyuluh yang ada di kantor pelayanan pajak terdekat. Karena memang fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak itu tugasnya adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak. Jadi kawan pajak jika ada kesulitan atau memerlukan informasi, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami di KPP yang terdekat. Contohnya seperti Pak Nurul ini ya Pak Nurul ya. Oke, baik Pak Nurul, terakhir nih sebagai penutup. Mungkin ada yang pesan yang ingin disampaikan Pak terkait kewajiban bendahara atau instansi pemerintah sebagai pemotong pemungut pajak kepada sesama bendahara atau kawan pajak yang lain nih Pak. Oke, ya. Untuk bendahara Dina, untuk semua bendahara se-Kabupaten Jember lebih tertib gitu ya Pak. Lebih tertibnya kita pakai e-Bupot untuk memudahkan kita dalam pelaporan, dalam pembayaran pajak. Jadi kalau terkait bendahara itu Pak ada memang yang lambat lapor gitu seperti itu ada ya yang Pak lambat ya? lapor, betul. Atau itu seperti meremehkan atau males atau Dia gimana mungkin, Pak ya mungkin dia males ya mungkin karena kan dia ngentri pajak mungkin arsip yang ada di BPK ada diambil gitu ya Pak ya? Itu. Jadi sebaiknya sih dilakukan tepat waktu kontinu, ya Pak ya, secara kontinu sesuai dengan batas waktu yang diberikan gitu Pak ya. Jadi tertib hitungnya, tertib setornya, tertib lapornya juga itu ya Pak. Ya, ada masukan lagi Pak? Masukannya cukup ya, cukup itu ya Pak. Jadi kalau ada kesulitan jangan lupa hubungi KPP terdekat. Baik Pak Nurul, terima kasih Pak Nurul atas insight yang diberikan kali ini. Pencerahan nih kepada kawan pajak semua bahwa sebenarnya bendahara itu memang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kewajiban perpajakannya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ada kewajiban daftarnya sudah harus daftar, kemudian hitung, setor dan lapor gitu ya Pak ya. Nah kawan pajak, apa dan bagaimana pemotongan dan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah telah kita bahas bersama. Dalam pelaporan SPT massa diharapkan instansi pemerintah dapat lebih tertib, mengingat DJP secara sistem akan melakukan pengecekan antara data pajak pemotong atau pemungut pajak dengan data lawan transaksi atau rekanan pemerintah. Sebelum diakhiri, saya ingin mengingatkan nih kepada kawan pajak semua untuk mengetahui informasi-informasi yang terbaru dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan di Kanwil DJP Jawa Timur 3, jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, Twitter, TikTok @pajakjatim3, Facebook dan YouTube Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3, podcast di Spotify, Ngopi Asik yang juga bisa disaksikan di YouTube. Kawan pajak dapat juga menghubungi kami di WhatsApp 0852 3663 8188. Kawan pajak, sampai jumpa di podcast berikutnya. Ngopi Asik.